episode lalu kita telah membahas tentang syahadat. Nah, kita sekarang tahu loh bahwa syahadat ada 4 jenis dalam iman Katolik. Yang pertama syahadat para rasul, yang kedua ada syahadat Konstantinopel, dan yang ketiga ada syahadat Athanasian, lalu yang keempat ada pengakuan iman Tridentin. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang rumusan iman sendiri dan proses perumusan iman. Gereja sangat memperhatikan rumusan iman karena di dalamnya menyangkut isi pesan yang diajarkan oleh Yesus. Nah, dalam proses perumusannya sendiri, gereja juga memperhatikan hal tersebut karena gereja tidak mau salah dalam merumuskan iman. Jadi harus sesuai dengan pesan Yesus dan juga tentunya menghindarkan dari kesalahpahaman dan kesesatan bagi umat beriman di masa yang akan datang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Trinitas. Apa itu Trinitas? Yuk kita simak baik-baik. Selamat datang di channel Kris, Katekese Ringkas. Channel yang mungkin membuat Anda semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Nah, ada 3 hal tentang Trinitas. Pertama, dasar kitab suci. Dalam kitab suci, Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Nah, hal itu dapat kita lihat dalam Injil Yohanes 10 ayat 30. Di situ Yesus mengatakan bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Selain itu, Yesus juga menyatakan keberadaan dirinya di mana Kristus adalah Firman yang ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, dan olehnya segala sesuatu dijadikannya. Itu dapat kita lihat dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Hal ini ingin menunjukkan bahwa tidaklah mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika ia bukan Allah. Selain pribadi Bapa dan Putra, Yesus menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu roh yang dijanjikannya kepada para muridnya, dan disebutnya sebagai roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Hal itu dapat kita lihat dalam Injil Yohanes 15 ayat 26. Roh ini juga adalah roh Yesus, sebab ia adalah kebenaran. Kesatuan ini dapat dilihat dari Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Di situ Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." 2. Dasar Trinitas dari pengajaran Bapak Gereja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 tokoh. Yang pertama Santo Athanasius, lalu yang kedua adalah Santo Agustinus. Santo Athanasius mengatakan, sebab Putra ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Putra. Santo Athanasius sebenarnya ingin mengatakan bahwa Bapa dan Putra adalah satu, bukan sebuah 2 pribadi. Nah, yang ditekankan dari Athanasius sendiri adalah antara Bapa dan Putra, mereka tuh sehakikat. Artinya, apa yang menjadi milik Bapa adalah milik Putra. Jadi penjelasannya seperti itu. Lalu yang kedua, Santo Agustinus. Santo Agustinus mengatakan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah kesatuan ilahi yang erat. Mereka adalah satu dan sama esensinya. Di dalam kesamaan itu mereka tidak bisa dicerai-beraikan, sehingga mereka bukan lagi 3 Tuhan, melainkan 1 Tuhan. Nah, ketiga hal tersebut saling tergantung satu dengan yang lain, karena mereka adalah kesatuan yang tak terpisahkan. 3. Dogma Tritunggal Maha Kudus dalam Katekismus Gereja Katolik, atau yang kita kenal dengan sebutan KGK. Nah, dalam KGK 253 dikatakan bahwa Tritunggal adalah Allah yang satu. Ketiga pribadi ini berbeda secara real satu sama lain, yaitu di dalam hubungan asalnya, di mana Bapa yang melahirkan, Putra yang dilahirkan, Roh Kudus yang dihembuskan. Itu terdapat dalam KGK 254.
Ketiga pribadi ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Perbedaan dalam hal asal tersebut tidak membagi kesatuan ilahi, namun malah menunjukkan hubungan timbal balik antar pribadi Allah. Bapa dihubungkan dengan Putra, Putra dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Hakikat mereka adalah satu, yaitu Allah. Nah, hal itu juga dapat kita lihat dalam KGK 253. Terima kasih sudah menonton channel Kris. Semoga kamu semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar.